Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar kabar berita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kita? Tentunya itu membuat kita sangat-sangat lega sekali ya sebagai petani sawit. Dan akhir-akhir ini harga sawit pun sudah mulai merangkak naik ya. Kalau di tempat saya itu sudah hampir Rp3.000 di pabrik. Dan tentunya itu membuat impian kita, harapan kita bisa sejahtera sebagai petani sawit tentu bukan lagi sekedar angan-angan. Mengapa demikian teman-teman? Kalau diproyeksikan bahwa minyak kelapa sawit ini akan menjadi bahan bakar atau BBM ya. Tentunya membuat harapan kita atau masa depan kita sebagai petani sawit bisa dikatakan lebih cerah. Yang selama ini memang orang belum banyak bertani kelapa sawit karena memang yang pertama perawatannya cukup mahal, kemudian harganya juga tidak berimbang dengan perawatan. Memang benar teman-teman, kita berkebun kelapa sawit sangat-sangat memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk perawatannya. Kalau kita tidak melakukan perawatan dengan baik dan benar, maka kelapa sawit kita itu tidak akan bisa berproduksi secara maksimal. Bahkan pertumbuhannya itu akan sedikit melambat. Dan ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa kedepannya BBM atau biosolar itu yang akan datang menjadi B50 atau 50%-nya itu adalah minyak kelapa sawit dan 50%-nya itu adalah minyak fosil. Tentunya dengan konsumsi BBM yang cukup tinggi di negara kita, maka kebutuhan akan minyak kelapa sawit pun akan meningkat dan permintaan pasar pun akan menjadi meningkat. Tentu dengan meningkatnya pasar, maka harga pun akan menjadi lebih baik atau lebih meningkat lagi. Dan tentunya harapan kita untuk mendapatkan harga yang cukup mensejahterakan bukan lagi angan-angan teman-teman. Maka dari itu patut kita syukuri, patut kita bahagia dengan berita ini, dan saya sarankan kepada teman-teman untuk lebih memperhatikan lagi upaya kita atau tata laksana kita dalam berkebun kelapa sawit, sehingga nanti sawit yang kita tanam ini memang benar-benar menghasilkan atau berproduksi secara baik atau berproduktivitas tinggi. Maka dari itu ya kita harus mulai dengan cara yang baik, dengan penggunaan benih yang baik. Tentunya jangan asal-asalan, jangan sampai kita menanam untuk beberapa tahun yang ke depan dan hasilnya mengecewakan. Sudah banyak sekali teman-teman benih-benih yang ditanam secara asal-asalan itu bisa membuat sawit itu tidak berproduksi secara maksimal. Kemudian tata laksana yang selanjutnya adalah ya serius dalam berkebun kelapa sawit. Maksud saya seperti apa? Ya kalau kita sudah menentukan ingin berkebun kelapa sawit, ya jangan menanam sawit di bawah pohon karet misalkan seperti itu. Kemudian setelah kita tanam, kita biarkan saja, tidak kita rawat, tidak kita pupuk, dan tentunya itu sudah banyak sekali buktinya bahwa hal-hal yang dilakukan secara demikian sawitnya itu tidak bisa berkembang secara baik. Kemudian usahakan menggunakan jarak tanam yang tepat atau jarak tanam yang ideal. Karena teman-teman banyak sekali buktinya orang-orang yang melakukan jarak tanam dengan asal-asalan atau dengan tidak mempertimbangkan varietas apa yang ia tanam karena keserakahan sehingga hasil panennya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi jangan menanam terlalu rapat atau juga jangan terlalu lebar karena semuanya juga bisa mengalami kerugian. Kalau terlalu rapat maka pohon-pohon sawit yang kita tanam itu akan mengalami etiolasi. Dan tentunya ketika sawit kita sudah mengalami etiolasi, maka pertumbuhan bahkan produktivitasnya itu akan menurun meskipun jumlah batangnya itu banyak, dan sudah banyak sekali buktinya.
atau kita menerapkan jarak tanam yang terlalu lebar. Ya, memang kalau jarak tanamnya lebar, sawitnya bisa tumbuh dengan besar dan berbuah dengan baik. Namun, semuanya itu pasti ada toleransinya teman-teman. Sebatas apa sawit kita itu bisa menoleransi dari jarak tanam. Ketika sudah dianjurkan dari balai benih atau varietas yang kita beli dengan jarak tanam yang sesuai, ya kita lakukan sesuai dengan arahan atau anjuran dari benih yang kita beli, seperti itu. Jadi ya tentu ruginya apa? Ruginya adalah seharusnya kita memiliki jumlah pokok yang lebih banyak, kita hanya mendapatkan jumlah pokok yang lebih sedikit. Tentunya itu juga bisa mempengaruhi dari hasil produktivitas kebun kita. Dan selanjutnya teman-teman, lakukan pemupukan, pembersihan lahan. Jangan sampai lahan yang kita miliki ini gulmanya lebih tinggi dari pohon sawit kita, karena ketika gulma itu sudah merajalela maka sawit kita akan kekurangan nutrisi, karena nutrisi juga banyak diserap oleh gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran sawit. Kemudian teman-teman, usahakan bersihkan lahan. Karena apa? Karena ketika lahan kita itu semak atau kalau saya menyebutnya serut, maka akan hadir hama-hama yang bisa melenyapkan sawit kita, seperti tikus, babi, landak, dan lain sebagainya. Maka dari itu usahakan kebun kita selalu bersih, setidaknya ya kalau tidak disemprot ya ditebas, jangan sampai gulmanya itu melebihi dari tingginya kelapa sawit kita. Itu teman-teman. Dan tentunya memang hal demikian harus kita lakukan secara rutin. Kemudian yang terakhir, lakukan pemupukan sesuai dengan dosis atau rotasi yang memang sudah banyak dianjurkan. Mengapa demikian? Karena sawit tanpa dilakukan pemupukan yang baik dan benar, maka akan terjadi keterlambatan atau bahkan bisa terjadi kematian terhadap sawit itu sendiri kalau kita biarkan begitu saja. Karena memang sawit ini memerlukan asupan nutrisi yang cukup tinggi untuk tumbuh kembangnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang saya lakukan, saya melakukan rutin setiap bulan melakukan pemupukan meskipun dengan dosis seadanya. Jadi kalau saya mampu hanya memberi 1 ons, ya 1 ons. Kalau saya mampu membeli untuk setengah kilogram, ya saya taburkan setengah kilogram, seperti itu. Sesuaikan dengan umurnya juga. Jangan mentang-mentang kita memiliki banyak uang terus kita ingin sawit kita cepat besar, kemudian kita jor-joran untuk melakukan pemupukan. Maka dari itu ya sewajarnya saja teman-teman, lakukan sesuai dosis dan lakukan secara rutin supaya tumbuh kembang kelapa sawit kita ini menjadi lebih baik, seperti itu teman-teman. Mungkin inilah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.